Ya, Baik, saya mohon izin untuk share screen. ya, Sudah nampak? ya, sudah. Kafe jamu modern ya. Baik. Ya, silahkan. Eh, Teman-teman semua, izinkan saya pada saat ini untuk menyampaikan proposal usaha kafe jamu modern bernama Di Jamu and Massage Cafe Your Health and Fit Guard. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang, eh, latar belakang proposal ini adalah Indonesia memiliki kekayaan budaya dan alam dengan berbagai macam kekayaan hayati yang dapat menjadi media pengobatan turun-temurun, yaitu jamu dan pijat tradisional. Jamu menurut Permenkes nomor 3 tahun 2010, jamu adalah ramuan bahan alam yang berupa tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau generik, eh, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan pijat tradisional adalah pengobatan tradisional dengan cara mengurut atau memijat bagian tubuh atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk menyegarkan relaksasi otot, menghilangkan capek, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit dan melancarkan sirkulasi darah. Menurut Permenkes nomor 1076 tahun 2003. Di era modern, tradisi minum obat tradisional mulai ditinggalkan, khususnya pada kalangan generasi milenial, menurut Setianti tahun 2015. Hal ini dikarenakan jamu kurang menarik dan monoton dengan kesan zaman dahulunya tanpa ada daya tarik lebih lanjut. Ini menurut Prasetyono tahun 2017. Kurangnya minat meminum jamu tradisional mempengaruhi jumlah keberadaan para pedagang jamu tradisional dikarenakan kurang permintaan pasar membuat usaha tersebut kurang menguntungkan. Jika hal ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan kelestarian jamu tradisional di Indonesia akan terancam punah. Kurangnya segi pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh jamu tradisional tentu saja tidak dapat memenuhi harapan, khususnya di era modernisasi. Maka dari itu, jamu harus selalu diinovasikan agar dapat bertahan eksistensinya di lingkungan masyarakat. Belakangan ini mulai muncul kafe-kafe jamu modern di beberapa tempat dengan menu, cara penyajian, dan cita rasa jamu yang menarik. Tetapi belum ada kafe jamu modern yang juga menyediakan tempat bagi pelanggannya yang yang memerlukan layanan pijat. Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud mendirikan sebuah usaha yang menghadirkan jamu dengan inovasi rasa yang lebih nikmat, segar, dan penampilan yang sesuai dengan selera kekinian tanpa menghilangkan manfaat kesehatannya. Dilengkapi dengan layanan pijat tradisional dengan nama The Jamu and Massage Cafe dengan jargon Your Health and Fit Guard. Visi, misi, dan tujuan. Satu, misi. Untuk menyediakan tempat yang nyaman guna menikmati minuman jamu dengan penampilan dan cita rasa yang baru, dilengkapi dengan tempat layanan pijat tradisional. Misinya, menjadi tempat yang nyaman untuk menikmati hidangan jamu. B. Menjadi tempat yang nyaman untuk memulihkan kebugaran dengan layanan pijat tradisional full body dan pijat refleksi. C. Menghadirkan jamu dengan rasa yang lebih bersahabat,
seperti manis, segar, dan creamy. D. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat kesehatan jamu dengan cara yang menarik. E. Menggunakan bahan alami dan berkualitas tinggi. 3. Tentang tujuan. 1. Untuk memanfaatkan peluang memasarkan jamu dengan inovasi yang baru. B. Mempertahankan eksistensi kearifan lokal bangsa Indonesia yang bermanfaat untuk kesehatan. Bab kedua tentang analisa pasar. A. Target pasar. Pertama adalah orang dewasa awal, yaitu rentang usianya dari 25 tahun sampai dengan lansia awal sekitar 60 sampai 65 tahun. Kedua, penggemar minuman sehat dan gaya hidup aktif. Ketiga, pekerja kantoran yang membutuhkan alternatif minuman sehat. Keempat, pekerja kantoran yang membutuhkan layanan kebugaran tradisional. B. Tentang tren pasar. Pertama, adanya peningkatan minat terhadap produk kesehatan dan wellness. Kedua, popularitas tempat nongkrong dengan konsep unik dan instagramable. Ketiga, minat pada produk lokal yang dikemas secara modern. Analisa SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. A. Unik. Keunikan konsep, di mana kombinasi jamu modern dan layanan massase memberikan nilai tambah dan pengalaman holistik kepada pelanggan. B. Peningkatan kesehatan, yaitu fokus pada kesehatan dan relaksasi sesuai dengan tren gaya hidup sehat. C. Bahan alami, penggunaan bahan jamu tradisional yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan. D. Peluang loyalitas pelanggan, layanan terpadu berpotensi membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dua, weaknesses, kelemahan. A. Modal awal memerlukan investasi yang cukup besar untuk peralatan massase dan persediaan jamu. Kemudian adanya tenaga ahli, membutuhkan tenaga kerja terlatih untuk massase dan pengetahuan tentang jamu. C. Peningkatan biaya operasional, yaitu pengelolaan dua layanan memerlukan sumber daya lebih banyak. 3. Opportunities atau peluang. A. Tren kesehatan. Semakin banyak yang peduli pada kesehatan fisik dan mental, terutama dengan adanya fenomena back to nature. B. Pasar baru dapat menarik pelanggan dari berbagai kalangan yang mencari layanan kesehatan alternatif. C. Kolaborasi, bekerja sama dengan komunitas kesehatan atau wellness untuk memperluas jangkauan. D. Inovasi produk, yaitu mengembangkan varian jamu dan paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Keempat, threat atau ancaman. Pertama yaitu kompetitor utama adalah kafe-kafe yang menjual jamu kekinian dengan konsep yang mirip, tetapi belum ada kafe jamu yang menggabungkan dengan layanan pijat tradisional. B. Perubahan regulasi. Aturan terkait layanan kesehatan dan bahan herbal bisa menjadi tantangan. C. Krisis ekonomi. Potensi penurunan daya beli pelanggan akibat situasi ekonomi. D. Persepsi pasar. Mungkin ada tantangan dalam mengedukasi pasar tentang manfaat gabungan kedua layanan. Bab 3, konsep usaha. Yang pertama tentang produk. Dalam rencana kami, produk-produk ini paling tidak ada 10 jenis, yaitu pertama jamu latte. Merupakan kombinasi jamu tradisional dengan susu almond atau susu oat. Yang kedua, mocktail jamu. Jamu yang dikreasikan dengan buah-buahan segar seperti jeruk, stroberi, atau nanas. 3. Es krim jamu. Varian jamu dalam bentuk es krim untuk cemilan sehat. D. Golden Fresh, yaitu jamu kunyit asam dicampur dengan soda dan es. Kelima, coconut rose, yaitu es nata de coco dicampur dengan rebusan bunga rosella, biji selasih, dan daun mint. 6. Blue magic, yaitu rebusan bunga telang, irisan jeruk lemon, soda, dan es batu.
7 ada Coconut Cafe, yaitu santan kelapa dicampur kopi, gula aren, dan kelapa muda serut. 8, kami juga menyediakan jamu orisinal, yaitu jamu kunir asem, daun sirih, beras kencur, jahe, temulawak, dan pahitan. 9, snack tradisional modern. Teman minum jamu seperti pisang goreng madu, pisang coklat lumer, pastel dengan isi mayones telur, kue lupis, mendoan, dan bakwan. 10, tentu saja adanya layanan pijat tradisional full body dan pijat refleksi. Tempat atau place. Pertama, lokasi. Memilih lokasi strategis di dekat perkantoran, coworking space, atau pusat perbelanjaan. B. Interior bergaya minimalis dengan sentuhan elemen tradisional seperti anyaman bambu dan motif batik. C. Ada area selfie dan sudut estetik untuk menarik pelanggan dewasa muda. D. Area layanan pijat memakai aromaterapi alami, rempah-rempah, dan memberi efek relaksasi. E. Adanya lantunan musik relaksasi dan gamelan tradisional. Jam operasional buka setiap hari pukul 10 pagi sampai dengan 10 malam. Kemudian C. Tentang sumber daya manusianya. Pertama, perlu barista dengan pelatihan khusus untuk meracik jamu modern. Perlu juga terapis pijat refleksi kaki dan pijat tradisional full body bersertifikat dan izin praktek atau STPT. Dan kemudian adanya tim pemasaran kreatif untuk mengelola media sosial dan promosi. D. Adanya staf dapur untuk memastikan kualitas bahan baku. D. Strategi harga atau price ya. Harga ditetapkan sesuai dengan daya beli anak muda berkisar antara Rp20.000 sampai dengan Rp50.000 per produk jamu. Harga layanan pijat A. Pijat refleksi 100.000 per 45 menit dan pijat tradisional full body 200.000 per 60 menit. Kemudian kita juga mengadakan diskon-diskon khusus, yaitu harga member dapat diskon 15%. Kemudian adanya harga-harga promo dengan diskon 10% pada hari-hari besar nasional, hari jamu nasional, dan hari ulang tahun pelanggan. Selanjutnya, bab yang keempat yaitu strategi pemasaran atau promotion ya. Untuk mendapatkan pelangganan, ada tim pemasaran yang akan mempromosikan The Jamu and Massage Cafe ini melalui A. Media sosial, yaitu aktif di Instagram, TikTok, Twitter, dan FB untuk mempromosikan produk dan konsep. B. Kolaborasi dengan influencer yang peduli pada gaya hidup sehat. Kemudian berikutnya adanya lini penjualan online. Ini bekerja sama dengan marketplace makanan dan minuman seperti GoFood, GrabFood, dan sebagainya. C. Yaitu adanya promosi offline. Yang pertama, memberikan diskon pembukaan. Kedua, menyelenggarakan acara edukasi kesehatan atau workshop membuat jamu modern. 3. Mengikuti kegiatan bazar dalam acara-acara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Kementerian UMKM, Pariwisata, dan Pemda setempat. D. Adanya program loyalitas dengan memberikan poin pada setiap pembelian yang dapat ditukar dengan produk gratis. Kemudian memberikan diskon khusus untuk pelanggan setia. E. Membuat website The Jamu and Massage Cafe. Bab 5, estimasi biaya pendapatan dan BEP. A. Rencana biaya awal sewa tempat 1 tahun sekitar 120 juta. Kemudian peralatan bar untuk jamu seperti blender, gelas saji, dispenser, dan lain-lain sekitar 15 juta. Kemudian untuk peralatan gerai pijat seperti kasur pijat, minyak pijat, handuk, dekorasi, dan lain-lain sekitar 25 juta. Selanjutnya untuk renovasi dan dekorasi gerai 25 juta. Promosi awal 10 juta dan biaya perizinan sekitar 5 juta. Maka total biaya awal adalah 200 juta. Berikutnya ada rencana biaya bulanan.
baik yang tetap dan variabel. Yaitu yang pertama biaya gaji karyawan. Untuk barista jamu 5 orang dikali 3.500.000, maka totalnya perlu dana sekitar 17.500.000 per bulan. Terapis pijat 4 orang dengan gaji per orangnya 4 juta, maka totalnya perlu dana 6 juta per bulan. Total gaji karyawan sekitar 30, yaitu 33.500.000 per bulan. Selanjutnya ada biaya operasional lain, seperti untuk sewa tempat, ya, ada sewa tempat lagi. Kemudian ini 10 juta per bulan, kemudian bahan baku jamu 5 juta per bulan, peralatan massase dan pemeliharaan 3 juta per bulan, pemasaran dan promosi eh, 2, 2 juta per bulan, kemudian total biaya operasional berarti ada 20 juta per bulan. Maka total biaya bulanannya 33.500.000 ditambah 20 juta sama dengan 53.500.000 rupiah. C, estimasi pendapatan per bulan dari penjualan jamu sekitar 1.000 gelas dikali 20.000 sama dengan 20 juta rupiah. Kemudian penjualan jasa massase untuk pijat refleksi 200 sesi dikali 100.000 eh, jadi 20 juta. Kemudian jasa pijat full body 200 sesi dikali 200.000 sama dengan 40 juta. Total pendapatan bulanan 80 juta. Penghitungan BEP, total investasi awal 200 juta. Yang kedua ada pendapatan bulanan yang dibutuhkan untuk BEP itu 53.500.000. Dan total pendapatan bulanan ada 80 juta. Waktu untuk mencapai BEP adalah BEP yaitu total investasi awal dibagi dengan keuntungan bulanan. Ya, ini sekitar 7,5 bulan. Ya, dengan asumsi penjualan berjalan sesuai dengan target. Penutup, Cafe Jamu Modern The Jamu and Massage Cafe Your Health and Fit Guard bukan hanya sebuah bisnis, tetapi juga upaya melestarikan tradisi dengan cara yang relevan dengan zaman. Kami yakin dengan konsep yang unik dan strategi yang tepat, usaha ini dapat berkembang dan memberikan manfaat tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga kesehatan masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi proposal usaha. Ya, ya baik. Terima kasih Mbak Susinta, luar biasa ya, lengkap banget ya. Ya, baik. Sudah lengkap ya dari unsur-unsurnya ya. Nah, keunggulannya ini kan memang rata-rata kafe jamu ini di inovasinya ada di tambahan itu ya, di Ya, pijat, ada layanan pijat ya, pijat, pijat massage. tradisional ya. Itu full body 200.000 kemahalan nggak? Nggak. Kalau lihat waktu itu di Gojek itu kan ada layanan Go Massage ya. Mm-mm. Itu kayaknya enggak, Bu. Mm-mm. Kayaknya. Ya, nanti harus dikompar ya, Ya, dikompar dengan yang bukan Gojek tapi yang benar-benar kalau saya ya, suka refleksi juga, tapi juga bisa full body. Jadi ya. misalnya mau ambil yang 60 menit atau 90 menit gitu kan. 60 menit itu terserah kita mau refleksi kaki aja atau full body misalnya. Mm-mm. Nah, kalau full body, kalau
60 menit. Jadi hitungannya tidak full body sama sama apa refleksi, tapi ukurannya menit. Yang 60 menit Ya. ya 90.000. Terus yang 90 menit 120.000. Nah, itu terserah kita mau full body atau refleksi kaki aja gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa karena Ya. ini kan juga kita eh, compare dengan kompetitor gitu ya. Jadi Ya, mungkin perlu betul. disusun. Ya, Jadi biar nggak terlalu mahal juga ya. Tuh. iya. Nah, tapi cuma kan pengen ngejar ngejar BEP-nya cepet ya. Nah, cuman tadi saya lihat di penghitungan itu ada Ya. double Ada penghitungan. double penghitungan. Iya, betul. Ya, di investasi itu ada sewa 1 tahun Mm-mm. Ada seratus dua sewa puluh juta. bulanan. Nah, Iya, iya. terus sewa bulanan masuk lagi. Jadi Ya, mungkin ya itu salah kayaknya satu ya, kayaknya lupa ya, dihapus. ya, ya. Jadi nanti akan Ke hitungannya ya akan hitungan berbeda BIP-nya berarti jadi ya. berubah. Iya. Nanti diperbaiki, Bu. Ya, jadi malah lebih bagus lagi, lebih cepat. Nah, mungkin harganya disesuaikan aja nanti jangan terlalu mahal gitu ya. Ya, baik, Bu. Ya, lihat Ya, kompetitornya berapa gitu. Nah, mau pakai full body sama refleksi aja atau model menit. Biasanya sih hitungannya menit juga gitu juga. Ada yang enam ya, puluh menit, 90 menit gitu ya. Ya, ya. gitu ya. Oke. Silahkan teman-teman ada yang mau bertanya kepada Mbak Susinta. Siapa yang mau beli jamu? Jamunya enak-enak tadi saya lihat ya. Ya, Udah ya. buka belum nih Mbak Susinta? Belum sih, Bu, tapi sedang apa namanya? Ikut pelatihan-pelatihan dulu, Bu. Jadi Um, kebanyakan kalau untuk jamu modern ini mm-mm. pelatihnya itu adalah apoteker-apoteker herbalis. Iya, karena dia Gitu. memahami Ya, kan itu ya. sekarang kan di Kandungan apa, UI, ingredientnya apa-apa ya, gitu ya. ya, Mm, jadi kan mereka udah tahu tentang scientific jamu mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi kalau zaman dulu jamu itu hanya turun temurun ya manfaatnya dari Ya, nenek moyang itu manfaatnya. Nah sekarang Kemenkes itu menginginkan adanya scientific jamu. Jadi kan ada kayak UI, Pancasila, ITB, Fakultas Farmasinya itu membuka S2 herbal. ya, Nah, di ya, sana dilakukan penelitian-penelitian tentang eh, isi dari apa ya kandungan fitokimia dari setiap empon-empon kayak begitu. ya. Ada Melestarikan apa? budaya ya. Ya, Ya, karena kalau jamu yang ini ini. unik. Mm-mm, Jamu ini hanya ada di Indonesia. Jadi mungkin kalau di luar negeri herbal itu sebelum dikonsumsi harus melalui satu penelitian. Nah, kalau di Indonesia tanaman tradisional itu dibagi dalam 3 golongan, Bu. Yang mm-mm, pertama jamu. mm-mm, Jamu ini eh, manfaatnya tidak perlu melalui suatu penelitian ilmiah, mm-mm, mm-mm, cukup berdasarkan turun-temurun. Jadi secara empiris diketahui bahwa misalnya kunyit bisa untuk meredakan sakit lambung seperti itu, mm-mm, atau mm-mm, meningkatkan nafsu makan gitu. mm-mm, Jadi secara turun-temurun dari nenek moyang ya manfaatnya seperti itu. Itu jamu. Sementara kemudian ada golongan fitofarmaka. Kalau mm-mm, fitofarmaka ini eh, tanaman obat yang sudah melalui eh, riset mm-mm, ilmiah yang diuji cobakan ke hewan percobaan. Jadi mm-mm. melalui uji praklinis. Iya. Ya, itu sebutnya obat herbal terstandar. Mm-mm, Selanjutnya ada yang namanya fitofarmaka. mm-mm, Fitofarmaka ini tanaman obat yang sudah melalui uji selain pada hewan percobaan, mm-mm. tapi juga melalui eh, uji coba pada manusia. Gitu. Jadi Manusia. udah melalui uji klinis dan praklinis seperti Jadi itu. ada tiga Ada macam ya. 3 golongan. Nah, Ya, ya, kalau di ya. luar yang spesifik Indonesia ini yang jamu, Yang jamu yang yang awal ya, jamu. yang nomor Ya, satu tadi ya. ya, yang bisa. Jadi kalau kan tanpa harus ada uji coba Mm-mm, macam-macam yang ilmiah itu, jadi kita nih masyarakat yang awam itu bisa gitu, atau yang tidak punya pabrik, karena kan kalau
lewat penelitian ilmiah kan harus ada timnya ya, harus Iya, ada tim ahlinya, mm, kemudian laboratoriumnya dan sebagainya dan sebagainya. iya betul. Itu kan sementara kalau di Indonesia ini ada yang namanya jamu, jadi meskipun kita nggak punya perusahaan yang Mm, besar, sudah bisa memproduksi obat-obat herbal mm, alami seperti itu. Bahkan ada program toga ya kalau ya, jamu. ya, toga. Jadi kita menanam sendiri tanaman kayak kunyit, ya, jahe, itu, ya, dan apa semua kan mudah didapat itu ya, ya, oke. Turun temurun ya, melestarikan Betul, budaya. ya seperti Kita itu. sendiri kadang juga bikin sendiri ya kan? Iya, seperti itu. Iya. Sebenarnya semua bahan yang ada di dapur itu bermanfaat buat obat-obatan seperti itu. Ya, Hanya kayak mungkin, dokter dokter Zaidul ya. ya betul, iya Bu. Ya, saya kalau pernah waktu itu anak saya kena sengatan lebah ya, kena Iya. sengatan tawon. Itu kan sakit banget, panas banget, terus kan langsung bengkak. Itu ya udah saya cuma cuma cari bahan yang ada di dapur. Di Mm-mm. dapur itu ada bawang merah. Bawang merah itu kan anti inflamasi, anti peradangan. Jadi saya kupas, kemudian saya parut, terus Mm-mm. dibalurin aja ke apa? Ke bekas gigi apa? Sengatan lebah tadi Iya. gitu. Mm-mm. Nah itu langsung yang tadinya terasa panas jadi terasa dingin. Nggak berapa lama kemudian udah nggak terasa sakit lagi dan sudah Mm. reda bengkaknya. Gitu. Ya, ini bisa bisa untuk informasi yang lain teman-teman ya. Ternyata pengatan antiinflamasi. Biasanya kan bawang merah kan itu tadi ya. Iya bawang merah. Bawang merah kan panas ya, tapi Iya. ternyata di apa dibalurin di bekas sengatan malah justru dingin ya. Jadi dingin, langsung reda. Seperti Hmm, itu. ya, ya, Karena baik. peradangan itu juga kan panas, Bu. Mm-mm, mm-mm. Ya, Peradangan panas. peradangan panas, ya betul. Ya, terima kasih Mbak Susinta. Ya. Silakan teman-teman Terlalu gendut. bertanya. Yes. Silakan Mbak Ika, silakan. Siapa tadi yang mau bertanya? Atau cukup Maaf, jelas? kepencet Bu tadi. Sudah cukup jelas Bu. Oke, baik. Terima kasih. Cukup jelas ya. Ya, Terima jadi kasih, itu Bu. eh, apa? Kayak di Cina kan juga ya, Cina itu juga tradisional juga ya, Iya. manfaatkan apa obat-obatan tradisional. Nah, masa kita kalah dengan Cina gitu kan? Ya, kalau bisa di negara Cina kan juga seperti itu ya, menghasilkan ya dari tumbuh-tumbuhan itu kan suka dibuat. Kalau saya tuh tahunya juga kalau di Cina tuh tadi nonton film-film Cina zaman dulu gitu kan. Itu juga pengobatannya pakai semuanya tradisional gitu ya. Yang akhirnya sekarang juga banyak toko obat di sini obat Cina yang tradisional ya. Sinse gitu kan. Pakai Betul. obat-obat China. Nah, ini juga Indonesia kan punya ya kaya Ya, akan iya. sumber daya ya. Indonesia Ya itu nih, ya. rempah-rempah ya kan. Indonesia itu negara kedua yang tanaman obatnya terbanyak di dunia setelah Brazil, Mm-mm. Iya, tapi belum tapi dioptimalkan. ya harusnya dioptimalkan tuh. Nanti kan bisa ekspor gitu ya, obat-obatan tradisional. Ya, memang apa tingkat kesembuhannya lama tidak seperti obat kimia ya, tetapi mungkin bisa juga ya, bisa juga di diedukasi ke masyarakat nih ya. Jadi edukasinya masih kurang gitu ya. Saya Iya. sih tiap hari minum jamu juga. Jadi apa tuh namanya? Jahe, kunyit, temulawak, sama sereh. Oh iya. Direbus aja tiap hari diminum gitu. Ya, Nah, ya itu bagus, eh, Bu. apa namanya? Udah sejak itu mulainya pas COVID ya. COVID saya Iya, itu membuang tiap angin. hari minum Ya, itu sampai sekarang lah lanjut. iya lanjut. Iya. Ya, wah, bagus Ya, itu mudah-mudahan. imunitas. Iya, manfaatnya. Cuman kita nggak tahu persis manfaatnya. Yang penting, oh ya, enak di badan hangat gitu ya. Iya, ya itu Kandungan. makanya perlunya adanya scientific Hmm, apa namanya saintifikasi dari jamu itu. mm-mm. Jadi sebenarnya kita Ya, bisa buka ya. jurnal-jurnalnya udah banyak. Jurnal-jurnalnya. Jadi perlu Iya,
Jadi masyarakat perlu diedukasi ya untuk manfaat dari eh, jamu-jamu tersebut ya, supaya bisa memaksimalkan yang kita miliki ya, karena Betul. kita punya banyak kekayaan alam ya. Baik ya, terima kasih Mbak Susinta. Tadi masukan Ibu. saya tadi luar biasa ya. Eh, apa namanya? Hanya di biaya sama biaya ya, mungkin Iya, harganya mungkin iya, bisa iya. diturunkan, Baik, Bu. Baik, termasuk Ibu. sama satu lagi yang di penghitungan tadi Ya, BEP-nya ya, ya. untuk biaya sewa. Oke, Baik, Bu. itu ya. Ya, terima kasih banyak untuk masukannya, Terima Bu. kasih, tepuk tangan untuk Mbak Susinta, luar biasa. Keren ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Silahkan berikutnya dilanjut siapa yang mau paparan. Izin. Siapa yang mau paparan? Mbak Afriani, ya, silahkan. Eh, apa? Seharusnya ini saya lihat ini jauh sebelum saya buat apa? Saya lihat kewirausahaannya Bu Susin jauh sebelum saya mau buat ini. Jadi seharusnya saya tinggal nemplok gitu di Bu Susin, izin Bu Ani. Eh, saya juga ininya tentang jamu juga. Jadi Oh, saya baru baru izin Bu, baru Oktober kemarin bergabung di PD Potji. Jadi mm-mm. Persatuan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia. Oh ya. Jadi belum belum banyak ilmunya sebanyak Bu Susin, cuman porsinya memang beda. Kalau saya kan dokter, jadi belum apa karena baru, jadi saya belum belum banyak tahu gitu. Ya, Jadi kami kan lebih ke apa namanya eh, sisi indikasi gitu-gitu kan Bu. ya, nggak apa-apa. Nanti di sini, makanya di diskusi Iya, ini tuh kita saling belajar ya. Saya benar. juga belajar nih ya, karena saya juga eh, apa inovasi ide-ide dari teman-teman semua kan luar biasa ya. Saya belajar banyak dari teman-teman semua juga di sini. Iya, jadi seharusnya jadi kerjasama, jadinya kayaknya jadi berdirinya jadi rumah sehat Bu. Ya, ya nanti tinggal dijadiin Di satu matching. aja, Ya. Tapi saya kolaborasi karena aja. kemarin belum banyak tahu, jadi saya cuman baru sekilas ya hanya baru terbersit saja izin Ibu. Jadi judulnya Cafe Jamu juga. Ya, nggak apa-apa. Apakah sudah terlihat? Belum, belum. Oh, ini nih, baru proses. Ya, sudah. Punya Bu Susin yang sudah cantik sekali. Saya sangat kurang cantik izin Ibu. Ini eh, Mbak Ya, Afriani, suaranya agak kecil, bisa agak gedean. iya. Siap Ibu. Jadi eh, Cafe kafe herbal ya herbal ini ya. ya untuk kesehatan optimal dan hidup berkualitas. Latar belakangnya, jadi saat ini gaya hidup sehat memang sudah menjadi pilihan banyak orang. Jadi kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang baik semakin meningkat. Terutama setelah COVID ya Ibu, jadi memang dari sisi fasilitas sudah banyak eh, apa penyediaan sarana untuk cuci tangan gitu. Jadi hidup bersih itu semakin eh, nyata gitu. Tapi sekarang saya sedih deh Bu karena kayaknya tempat-tempat cuci tangan yang disediakan itu sudah nggak dipakai gitu. Ya, Sayang ya. sekali. Dulu kita ketakutan kalau nggak cuci tangan. Iya. Ya. Kemudian kemudian selain penyakit menular juga penyakit degeneratif yang tetap menjadi momok ya Bu semakin banyak sehingga eh, orang-orang sudah semakin sadar akan untuk menyadari dampak buruk makan minuman yang tinggi kalori, namun sangat membutuhkan asupan nutrisi yang tepat
untuk menjaga energi, stamina, dan produktivitas kerja. Tapi kenyataannya KP sangat jarang menyediakan makanan minuman sehat yang banyak tersedia, makan cepat saji, minuman kekinian yang tinggi gula. Maka dari itu, kami ingin menawarkan pendekatan untuk mendukung gaya hidup sehat di tengah maraknya makanan minuman kekinian yang tidak sehat. Jadi rumusan masalahnya bagaimana potensi pasar terhadap KP herbal yang menyediakan makanan sehat dan minuman herbal berkhasiat baik untuk kesehatan. Tujuannya dengan menyediakan pilihan dan makanan terutama minuman berherbal berkhasiat untuk kesehatan dengan cita rasa yang disukai banyak orang berdasarkan kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan keadaan masing-masing individu sehingga dapat memberikan dampak baik untuk kesehatan. Luarannya menyediakan menu kafe yaitu makanan sehat dan minuman herbal berkhasiat. Bekerja sama dengan mitra dalam kegiatan wirausaha ini. Manfaatnya yang pertama mendukung pemerintah untuk program Germas, menyediakan makanan dan minuman yang sehat, mendukung masyarakat untuk tetap mengkonsumsi makanan dan minuman sehat walaupun sedang di luar rumah. Peluang usahanya ya tadi karena sudah meningkatnya kesadaran untuk mengkonsumsi makanan minuman yang sehat, memahami bahwa pola sangat berpengaruh pada kualitas hidup, apalagi setelah masa COVID, di mana penderita penyakit degeneratif dikatakan banyak yang sangat berat, bahkan tidak survive saat itu. Jadi setelah saat pandemi, masyarakat semakin sadar bahwa sehat itu adalah sesuatu yang diupayakan dengan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan minuman yang sehat. Dengan strategi pasar yang tepat dan layanan yang menyenangkan, usaha ini dapat menjadi salah satu peluang usaha, juga satu ikhtiar untuk selalu menjaga kesehatan. Ini posisi produknya, menu dirancang khusus untuk mendukung kesehatan, makanan dan minuman dengan cita rasa yang enak, tidak pahit walaupun berbahan herbal. Menu berkhasiat sesuai dengan kebutuhan konsumen, disajikan semenarik mungkin. Jadi konsepnya KP herbal, fokus pada kesehatan tanpa bahan kimia, menyediakan menu sesuai kebutuhan kesehatan individu, desain kafe nyaman dan menarik, menu dan konsep penyajian dengan menu makanan ringan yang sehat, seperti roti bebas gluten, kue tradisional rendah gula. Minumannya bisa diantaranya teh herbal, jahe ginseng, kumis kucing, serai, dan lain-lain. Kedua, jus herbal, nanas, sawi, jahe, dan lain-lain. Kemudian smoothie herbal, mangga, pisang, kunyit. Makanan dan minuman disajikan dengan higienis dan disajikan sebanyak mungkin, menyediakan menu sesuai dengan kebutuhan kesehatan individu. Lokasinya bisa di kawasan kantoran, mall, ataupun jalan utama. Targetnya masyarakat baik pria wanita di usia di atas 20 tahun ke atas yang peduli pada kesehatan, memahami kualitas dan khasiat herbal. Strateginya dari produk menu berkhasiat baik pada kesehatan yang disajikan menarik dengan suasana tempat yang nyaman, penyediaan dengan proses higienis, pilihan menu yang sesuai dengan kebutuhan individu. Harga terjangkau mulai dari 20.000, diskon untuk pelanggan rutin. Lokasinya pusat perbelanjaan kawasan perkantoran atau jalan utama. Promosi melalui digital marketing. Jadi ada website resmi untuk memproses layanan penerima pesanan online, melakukan kampanye melalui media sosial. Kemudian strategi offline, kunjungan langsung ke kantor atau tempat tinggal. Kemudian partnership, menghadir bazar atau pameran produk dan layanan. Keunggulannya fokus khusus pada minuman berkhasiat baik pada kesehatan sesuai kebutuhan individu. Menu yang menarik dan enak. Evaluasi produk sebagai customer atau pelanggan yang menggunakan produk kami, berikut kami berikan evaluasi produk sekali kualitas produk. Kami membuat produk makanan dan minuman herbal berkhasiat yang menggunakan bahan baku segar, proses memasak yang higienis, rasa makanan yang pas, dan kemasan yang praktis, juga ramah lingkungan. Sajiannya, harganya yang terjangkau, kepuasan pelanggan, mengumpulkan masukan terkait kualitas, rasa, dan porsi.
Melalui evaluasi produk ini, kami KP Herbal memiliki konsisten dalam memberikan solusi makanan dan minuman herbal berkhasiat baik untuk kesehatan dengan mengutamakan evaluasi berkala terhadap kualitas produk serta pelayanan kepuasan. Besar harapan kami agar proposal KP Herbal dapat menjadi pilihan dan disetujui. Untuk lebih lanjut dapat bekerja sama menghubungi. Nah ini kayaknya saya menghubungi Bu Susin ini. Saya mau praktek di tempat Bu Susin. Izin Ibu. Dira. Sudah, Mbak? Siap, sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Afriani atas paparannya. Jadi sedikit saya tambahkan terkait di segmen target positioning belum spesifik ya. Nanti segmennya dulu apa targetnya, terus positioningnya ya. Jadi itu dibuat spesifik terkait dengan segmen, ya, target dan positioning, ya. Jadi tambahkan nanti. Terus sama SWOT, strength, weakness, opportunity-nya belum ada ya. Ada Ibu izin. Strength, weakness, opportunity, threat belum ada ya. Oke. Terus satu lagi ilustrasi bisnisnya belum ada ya. Jadi nanti ditambahkan itu ya. Jadi STP, SWOT sama ilustrasi bisnis ya. Ya, itu aja. Terus silahkan teman-teman jika ada pertanyaan. Silahkan. Jadi tadi itu ya, jangan lupa STP, SWOT, sama ilustrasi bisnis ya ditambahkan. Itu dari saya. Ilustrasi bisnis ya Bu ya. Ya, ya teman-teman, jika mau ada pertanyaan atau masukan silahkan. Mbak Susinta mau memberi masukan, bisa kolaborasi nanti itu. Nggak ada, cukup jelas. Oke, ya baik kalau nggak ada, ya terima kasih paparannya untuk Mbak Afriani, luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih Bu. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Ya, pemapar berikutnya siapa? Izin saya Ibu. Oh, Mas Kunto ya. Ya, silahkan. Sudah kelihatan Ibu? Ya, sudah. Oke. Green Waste Management ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut proposal bisnis dari saya yang Ya. judul Green Waste Management. Green Management itu adalah bisnis pengelolaan sampah itu. Iya. Ya. Di sini langsung ke latar belakang. Oke, jadi permasalahan sampah menjadi isu utama yang semakin mendesak di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, jumlah sampah dihasilkan setiap harinya terus meningkat secara signifikan. Ini berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Indonesia menghasilkan lebih dari 175.000 ton sampah per hari, di mana sebagian besarnya itu belum dikelola dengan baik. Banyak sampah yang akhirnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA, yang tentunya mencemari lingkungan serta berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim global. Lalu, selain itu budaya konsumtif masyarakat modern menyebabkan peningkatan bahan sekali pakai, terutama plastik, sampah plastik yang sulit terurai dalam waktu singkat. Menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan, baik di daratan maupun di perairan. Polusi plastik yang masuk ke laut telah mengancam ekosistem laut dan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Jika tidak segera ditangani, permasalahan ini akan memberikan dampak negatif yang lebih besar terhadap lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di masa depan.
Di sisi lain, di sisi lain sampah organik yang berasal dari sisa makanan atau limbah pertanian juga menjadi masalah serius. Sampah organik yang tidak dikelola dengan baik akan mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana yang memiliki potensi pemanasan global 25 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Padahal jika dikelola dengan tepat, sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya yang berharga seperti pupuk kompos. Bahkan bagi larva black soldier atau BSF yang memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai pakan ternak. Nah, ini berdasarkan permasalahan di atas, Green Waste Management sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan sampah terpadu. Melalui konsep ekonomi sirkuler, usaha ini tidak hanya mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang bisnis yang berkelanjutan. Green Waste Management akan mengolah sampah organik menjadi pakan larva BSF dan dapat digunakan sebagai pakan ternak serta mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai seperti paving block, aksesoris, dan bahan bangunan alternatif lainnya. Selain aspek bisnis, Green Waste Management juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik melalui edukasi, pelatihan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kami berharap dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah sejak dari sumbernya. Lalu, dengan adanya program ini diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan strategi yang terarah dan berbasis teknologi. Green Waste Management memiliki potensi besar untuk menjadi solusi berkelanjutan dalam menangani permasalahan sampah Indonesia. Lalu yang kedua, ini ada tujuannya. Yang pertama, mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, terus mengolah sampah organik menjadi pakan larva BSF, mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai seperti paving block dan aksesoris seperti sisir plastik atau pot bunga. Lalu ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang berkelanjutan. Visi dan misi yaitu pertama, visi menjadi pelopor dalam industri pengolahan sampah yang berkelanjutan di Indonesia. Misinya menerapkan teknologi daur ulang yang efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah, dan tiga, menghasilkan produk inovatif dari limbah plastik dan organik. Lalu di sini ada bab 2, gambaran umum, peluang bisnis dan produk. Potensi bisnis pengolahan sampah sangat besar mengingat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan limbah. Kebutuhan dan solusi pengelolaan sampah yang efektif terus bertambah, terutama di daerah perkotaan menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk ramah lingkungan, bisnis ini memiliki potensi untuk berkembang pesat. Inovasinya itu, Green Waste Management itu menginovasikan produk yaitu paving block yang terbuat dari plastik daur ulang, lalu aksesoris seperti sisir dan pot bunga, lalu untuk sampah organiknya, sampah makanannya itu untuk pakan BSF yang nantinya BSF itu sebagai pakan dari ternak. Lalu konsep produknya, produk yang dihasilkan berorientasi pada berkelanjutan. Paving block plastik memiliki daya tahan tinggi, nah, sedangkan pakan BSF-nya menjadi solusi alami bagi peternak yang mencari alternatif pakan bernutrisi tinggi. Setiap produk dibuat dengan standar kualitas tinggi dan ramah lingkungan. Di sini ada analisis SWOT. Ada yang pertama, ada kekuatannya, teknologi inovatif dan ramah lingkungan, menggunakan metode pengelolaan sampah modern yang memastikan efisiensi tinggi dalam daur ulang dan pemanfaatan limbah organik. Lalu 2, dukungan regulasi pemerintah, adanya kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah dan ekonomi sirkuler yang mendorong bisnis ini berkembang lebih cepat. Lalu yang ketiga, potensi pasar yang luas, semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan industri terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan membuka peluang bisnis yang besar. Di sini ada kelemahannya. Yang pertama, investasi awal yang cukup besar. Pengadaan mesin pencacah, pencetak, serta fasilitas pendukung membutuhkan modal yang signifikan sebelum bisnis dapat berjalan optimal. Lalu yang kedua, kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak masyarakat yang belum terbiasa memilah sampah sejak dari sumbernya, sehingga meningkatkan tantangan dalam operasional pengelolaan sampah. Lalu yang ketiga, ketergantungan pada mitra pengelolaan sampah. Pasokan bahan baku dari sampah sangat bergantung pada kerjasama dengan pihak luar seperti restoran, pasar, dan rumah tangga.
Lalu ada peluang atau opportunities. Tren global menuju keberlanjutan. Permintaan terhadap produk ramah lingkungan menjadi baik di tingkat domestik maupun internasional, memberikan peluang ekspansi bisnis. Lalu yang kedua, dukungan dari sektor industri dan swasta. Banyak perusahaan besar mencari mitra dengan pengelolaan limbah untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR mereka. Terus yang ketiga, inovasi produk berbasis daur ulang, kesempatan untuk mengembangkan lebih banyak produk inovatif seperti furnitur dari plastik daur ulang, bahan bangunan alternatif, dan pupuk organik. Lalu ada ancaman atau threats-nya. Saing bisnis daur ulang yang semakin ketat. Banyaknya perusahaan lain yang mulai bergerak di bidang pengolahan sampah menciptakan kompetisi tinggi dalam mendapatkan bahan baku dan dari pelanggan. Lalu kedua, perubahan kebijakan dan regulasi. Kebijakan lingkungan yang berubah-ubah dapat mempengaruhi operasional bisnis, terutama jika regulasi menjadi lebih ketat dan membutuhkan investasi tambahan dalam sertifikasi. Lalu yang terakhir, fluktuasi harga bahan baku dan operasional. Harga bahan baku, listrik, serta biaya operasional lainnya dapat berfluktuasi dan mempengaruhi profitabilitas usaha dalam jangka panjang. Lalu ada bab 3, metode pelaksanaan usaha. Di sini ada target pemasaran. Target pemasaran Green Waste Management difokuskan pada berbagai segmen yang memiliki kebutuhan akan pengolahan sampah yang berkelanjutan dan solusi daur ulang yang inovatif. Di sini ada target pasarnya, yaitu pemerintah daerah yang membutuhkan solusi pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien, perusahaan industri yang menghasilkan limbah besar dan ingin mengurangi dampak lingkungan, usaha kecil dan menengah atau UKM yang ingin menggunakan produk daur ulang untuk kebutuhan bisnis mereka. Lalu ada peternak yang memerlukan pakan alternatif dari larva BSF sebagai solusi ekonomis. Lalu masyarakat umum yang peduli terhadap lingkungan dan ingin berkontribusi dalam pengurangan sampah. Segmen pasar ada pasar prioritas dan pasar sekunder. Untuk pasar prioritas, yaitu ada pemerintah daerah, industri manufaktur, restoran, dan pusat perbelanjaan. Pasar sekundernya itu pelaku UKM, peternak, komunitas lingkungan, dan masyarakat umum. Untuk strategi pemasaran, ini yang pertama, Green Waste Management menerapkan beberapa strategi pemasaran berdasarkan aspek utama berikut. Yang pertama, produk. Produk utama terdiri dari paving block, plastik, aksesoris berbahan plastik daur ulang seperti pakan larva BSS. Produk dibuat dengan standar kualitas tinggi, ramah lingkungan, dan memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan produk konvensional. Diferensiasi produk berdasarkan fungsionalitas dan manfaat keberlanjutan menjadi keunggulan kompetitif. Lalu harganya, harga produk ditetapkan berdasarkan biaya produksi, nilai tambah produk, serta daya beli pasar. Menawarkan harga yang bersaing dengan produk konvensional sambil mempertahankan kualitas dan keberlanjutannya. Lalu menerapkan skema harga khusus bagi mitra dan pelanggan dalam jumlah besar untuk meningkatkan volume penjualan. Lalu ada lokasi pusat produksi pengolahan Green Waste Management berlokasi di kawasan industri untuk memudahkan akses terhadap bahan baku dan distribusi produk. Memanfaatkan titik distribusi strategis di kota-kota besar guna menjangkau pelanggan lebih cepat dan efisien. Lalu menjalin kerjasama dengan retailer dan toko hijau meningkatkan ketersediaan produk di berbagai wilayah. Ini promosinya itu menggunakan media digital seperti website, media sosial, marketplace untuk meningkatkan brand awareness. Terus menyelenggarakan kampanye edukasi dan promosi melalui seminar, workshop, dan event lingkungan. Mengadakan program loyalty untuk pelanggan yang secara aktif berkontribusi dalam pengelolaan sampah dan pembelian produk daur ulang. Lalu ada berpartisipasi dalam pameran dan forum bisnis yang relevan dengan industri dan daur ulang dan lingkungan. Di sini ada kemitraannya, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan dalam pengelolaan sampah dan program lingkungan. Bermitra dengan perusahaan industri yang ingin mengolah limbahnya menjadi produk bernilai guna. Kolaborasi dengan komunitas lingkungan dan LSM untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan sampah. Mengembangkan hubungan dengan pelaku bisnis daur ulang lainnya guna memperkuat jaringan distribusi dan inovasi produk. Positioningnya yaitu ada yang pertama ada USP atau Unique Selling Proposition. Green Waste Management menawarkan solusi pengelolaan sampah berbasis teknologi yang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui produk daur ulang berkualitas tinggi.
tagline-nya, daur ulang, selamatkan bumi, dan ciptakan nilai. Diferensiasi. Yang pertama, berbasis teknologi dan inovasi. Menggunakan metode modern dalam pengelolaan sampah untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Terus yang kedua, pendekatan ekonomi sirkuler, menawarkan konsep bisnis yang tidak hanya fokus pada pengurangan sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan industri. Terus yang ketiga, ramah lingkungan dan berkelanjutan, menghasilkan produk yang dapat menggantikan bahan konvensional dengan solusi yang lebih ramah lingkungan. Sini yang keempat ada analisis keuangannya. Yang pertama investasi awal. Yang pertama ini ada mesin pencacah plastik dengan harga per unitnya 15 juta. Terus ada mesin pencetak paving block, harga per unitnya 20 juta. Lalu ada mesin peleburan plastik dengan harga per unitnya 25 juta. Terus wadah budidaya larva 500.000 sebanyak 10 buah, yaitu 5 juta. Terus mesin pengering larva BSF 10 juta. Lalu alat pengemasan produk daur ulang 8 juta. Lalu ini total modal awal operasional dan modal awal operasional itu 10 juta. Jadi totalnya 93 juta. Lalu ada biaya operasional bulanan. Di sini yang pertama ada gaji karyawan. Ini 3 orang 15 juta, terus biaya listrik dan bahan bakar 5 juta, bahan tambahan untuk produksi 3 juta, biaya pemasaran 2 juta, jadi totalnya 25 juta. Lalu di sini bab 4-nya itu ada evaluasi dan penutup. Evaluasi merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas bisnis green waste management ini. Beberapa aspek yang akan dievaluasi secara berkala meliputi yang pertama ada kinerja operasional untuk mengukur efektivitas proses pengelolaan sampah, efisiensi penggunaan bahan baku, serta jumlah sampah yang berhasil didaur ulang. Lalu kepuasan pelanggan, melakukan survei dan analisis terhadap umpan balik pelanggan guna meningkatkan kualitas produk dan layanan. Lalu keuangan dan profitabilitas, memeriksa perkembangan keuangan bisnis, termasuk pendapatan, biaya produksi, serta margin keuntungan. Dampak lingkungan, yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis ini berkontribusi dalam mengurangi limbah, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Lalu yang terakhir, strategi pemasaran. Ini menganalisis efektivitas metode pemasaran yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala agar bisnis tetap berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar serta regulasi yang berlaku. Penutupnya, Green Waste Management hadir sebagai solusi inovatif dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi sirkuler. Dengan metode yang efektif dan teknologi yang ramah lingkungan, bisnis ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, serta menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui strategi pemasaran yang komprehensif dan kerjasama dengan berbagai pihak, Green Waste Management memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pemimpin dalam industri pengelolaan sampah. Dukungan dari pemerintah, mitra bisnis, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan proyek ini. Oke, saya berharap ini dapat menjadi landasan dalam membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang. Kritik dan saran dan membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan proyek ini di masa mendatang. Terima kasih. Sekian Ibu paparan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Kunto atas paparannya. Nah, di situ masih tadi ada target segmen ya, terbalik ya. Nanti segmen dulu baru target ya. Segmen dulu baru target, terus positioning ya. Positioningnya belum ada ya. Segmen dulu, target, terus positioning. Kemudian tolong dibuat flowchart-nya, ya, flowchart proses dari awal, ya, dari sampah sampai menjadi produk ya. Tadi kan berbagai macam hasil ya. Nah, apa gitu ya. Terus sebutkan punya nilai ekonomi. Nah, nilai ekonominya di mana dijelaskan juga ya. Jadi dibuat flowchart-nya, terus dijelaskan nilai ekonominya ada di mana gitu ya, Mas Kunto. Baik, Bu. Terus itu yang
utama dan kedua ya tadi. Yang ketiga itu terkait dengan ilustrasi bisnis. Tadi baru investasi sama modal kerja. Jadi tadi investasi 93 juta, total modal kerja 25 juta. Tapi eh, estimasi pendapatan belum dimunculkan ya. Jadi harus ada estimasi pendapatannya berapa, akan kembali modal berapa lama ya. Itu keuntungannya berapa nanti dibuat seperti itu ya. Baik, Ibu. Itu ya. Nah, itu dilengkapi ya gitu ya. Baik, Ibu. Oke, baik silahkan kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya eh, atau ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Oke, nggak ada. Tepuk tangan buat Mas Kunto. Terima kasih paparannya. Oke, ya baik. Kita lanjutkan ya. Pemapar berikutnya siapa? Jadi yang hari ini posisi Bu Susinta udah, Mbak Alfri udah, Mas Kunto udah, Mbak Widya. Bu. Izin Bu, mungkin boleh saya duluan Bu. Siapa? Saya Gian Aprilia Bu Oke, dari kelas siap, 3. silakan. Mbak Ika Gian, silakan. Izin ya Kak Widya, karena mau bimbingan tesis Bu sama Pak Dadan kebetulan. Oh ya, silakan, silakan. Ya izin ya Kak Widya. Oke, lanjut nanti aku habis ini. Ya makasih, izin Oke. untuk Ibu dan teman-teman. Apa sudah terlihat ya Bu? Oke, nah udah. Ya izin Bu, saya menggunakan PDF untuk pemaparannya. Ya, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Ibu Ani dan juga teman-teman. ya. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait kewirausahaan. Ini saya ambil judulnya Fitbud Catering untuk karyawan dan pekerja di sektor konstruksi. Mungkin lanjut ini untuk latar belakang pendahuluannya, di mana era modern ini gaya hidup sehat telah menjadi prioritas banyak orang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang baik semakin meningkat. Namun di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, banyak individu, terutama pekerja dan karyawan pada sektor konstruksi, kesulitan untuk menyediakan makanan sehat secara mandiri. Keterbatasan waktu untuk memasak, kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi, dan sulitnya menemukan layanan makanan sehat yang terjangkau menjadi tantangan utama. Para karyawan dan pekerja konstruksi yang menjadi tulang punggung industri ini membutuhkan asupan nutrisi yang tepat untuk menjaga energi, stamina, dan produktivitas kerja. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak pekerja konstruksi mengkonsumsi makanan yang kurang bergizi seperti makanan cepat saji atau makanan murah dari warung setempat. Akibat dari pola makan yang kurang sehat ini, maka menurunnya daya tahan tubuh, kelelahan kronis, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular. Kondisi kesehatan yang buruk ini dapat berdampak langsung pada produktivitas dan keselamatan kerja di lokasi area proyek. Dengan melihat permasalahan ini, muncul ide untuk mendirikan Fitbud Catering atau layanan catering sehat yang didesain khusus untuk pekerja konstruksi, di mana hadir dengan solusi makanan bergizi tinggi, praktis dan terjangkau yang dapat diantarkan langsung ke lokasi area proyek. Untuk Fitbud Catering ini menawarkan pendekatan yang inovatif untuk mendukung gaya hidup sehat di industri konstruksi terutama. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, tapi juga untuk perusahaan sektor konstruksi melalui peningkatan efisiensi dan loyalitas karyawan. Ini untuk tujuannya dengan usaha ini memberikan layanan penyediaan makanan sehat berdasarkan kebutuhan gizi yang didukung dengan proses pengelolaan makanan yang aman, higienis, dengan variasi dan kombinasi yang tepat, menggunakan bahan makanan yang berkualitas serta tidak mengandung pengawet dan pewarna buatan, sehingga kesehatan dan keseimbangan nutrisi dalam tubuh bisa terjamin. Untuk visi misinya,
Untuk visinya menciptakan tenaga kerja konstruksi yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing melalui penyediaan layanan catering sehat berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan fisik dan gizi pekerja di industri konstruksi. Ini untuk misinya, yang pertama menyediakan makanan sehat dan bergizi, menyajikan menu makanan yang seimbang, kaya nutrisi dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk tenaga kerja di sektor konstruksi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, di mana mendukung produktivitas ini sehingga dapat daya tahan pekerja dengan memastikan asupan makanan yang memadai untuk pekerja fisik yang berat. Dan yang ketiga, mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi, di mana menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi dan kemasan ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi pekerja. Untuk gambaran umum dan rencana usaha, di sini peluang usahanya di mana Fitbit Catering ini di sektor konstruksi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dengan peningkatan jumlah proyek infrastruktur dan bangunan itu lumayan besar, dengan jumlah pekerja konstruksi yang signifikan juga ditambah dengan proyek-proyek yang jangka panjang, sehingga menciptakan peluang besar untuk layanan catering khususnya seperti Fitbit Catering. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan layanan yang unggul, usaha ini dapat menjadi solusi terpercaya dalam mendukung produktivitas dan kesehatan pekerja, khususnya di sektor konstruksi di Indonesia. Untuk inovasinya sendiri, yang pertama itu menu dirancang khusus untuk mendukung pekerja konstruksi yang memiliki aktivitas fisik berat. Yang kedua, dengan cara makanan itu diantar langsung ke lokasi area proyek. Dan yang ketiga, menu itu disusun bersama ahli gizi untuk memastikan kebutuhan energi dan nutrisi terpenuhi. Dan yang selanjutnya, yang keempat, menggunakan wadah wadah yang bisa didaur ulang untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk konsep usahanya sendiri, yang pertama, konsep pada kesehatan dan gizi ini, setiap paket makanan disusun berdasarkan kebutuhan kalori, protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Dan yang kedua, menyediakan opsi makanan rendah kalori, rendah kolesterol, atau tinggi protein sesuai kebutuhan individu. Yang ketiga, pengantaran harian, menjamin pengiriman makanan secara tepat waktu, baik untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yang selanjutnya, di mana menu dan konsep penyajiannya dengan menu harian, snack, dan minuman. Ini untuk rencana porsi makannya biasanya untuk sarapan sekitar 400 sampai 500 kalori, snack pagi dan sore ini 150 sampai 200 kalori, dan ini makan siang di porsinya di 700 sampai 800 kalori. Untuk makan malam di porsinya di 600 sampai 700 kalori. Di mana biasanya kebutuhan siang itu lebih banyak karena kondisinya para pekerja tersebut sudah merasa kelelahan dan lapar. Terus yang selanjutnya, ini total estimasi kalori hariannya di 2.200 sampai 2.500 kalori per hari, disesuaikan dengan aktivitas fisik dari pekerja konstruksi itu sendiri. Dan ini untuk tabel menu makanan sehat yang ditawarkan. Untuk ini sarapan, snack pagi, makan siang, dan makan malam ini dengan menu yang berbeda yang tadi sudah saya sampaikan terkait jumlah kalorinya. Dan yang selanjutnya, ini distribusi makanan dikemas secara higienis dan dikirim ke lokasi area proyek menggunakan armada pengantaran tepat waktu. Dan yang selanjutnya memberikan edukasi tentang pentingnya gizi bagi tenaga kerja konstruksi. Dan yang terakhir ini paket langganan disesuaikan dengan anggaran perusahaan konstruksi tanpa mengurangi kualitas makanan. Ini untuk SWOT analisis usahanya, ada strength atau kekuatan. Diambil yang pertama, penyediaan makanan bergizi ini menawarkan makanan sehat dan bergizi yang membantu meningkatkan produktivitas dan stamina untuk si pekerja-pekerja tersebut. Dan yang kedua, kemampuan menyesuaikan skala, di mana mampu menyediakan catering untuk kelompok besar dengan jadwal yang konsisten. Dan yang ketiga, pengalaman di lapangan. Contohnya seperti familiar dengan kebutuhan nutrisi dan logistik pekerja di lokasi proyek yang intensif. Terus yang selanjutnya, yang keempat, kepatuhan terhadap standar, di mana apabila membuka catering ini menjamin kebersihan dan keamanan makanan sesuai dengan regulasi kesehatan secara konsisten. Dan yang selanjutnya, efisiensi logistik, yaitu pengelolaan distribusi makanan yang terorganisir dengan baik untuk menjangkau lokasi terutama khususnya proyek-proyek terpencil.
Untuk weakness-nya atau kelemahannya, itu saya ambil dua. Yang pertama, keterbatasan fleksibilitas menu, di mana pekerja proyek mungkin memiliki preferensi atau makanan lokal atau menu non sehat yang mungkin sulit untuk diakomodasi. Yang kedua, kurangnya diversifikasi, di mana fokus pada makanan sehat mungkin selalu sejalan dengan preferensi pekerja, di mana proyek yang lebih memilih makanan berat atau tinggi kalori. Untuk peluangnya atau opportunities-nya, di sini ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan akan nutrisi pekerja. Banyak perusahaan konstruksi mulai menyadari pentingnya nutrisi yang menjaga produktivitas dan kesehatan kerja. Dan yang kedua, mendukung perusahaan mitra, di mana peluang untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan proyek yang ingin memberikan kesejahteraan lebih pada karyawan mereka. Dan yang ketiga, peningkatan reputasi, di mana menonjolkan layanan catering yang sehat di proyek dapat memperkuat citra Fitbit Catering ini sebagai penyedia makanan secara profesional. Yang keempat, ekspansi ke sektor lain, di mana memanfaatkan pengalaman di proyek untuk memperluas ke sektor industri seperti di area tambang atau perkebunan atau di area pabrik. Dan yang selanjutnya ini tren berkelanjutan, di mana perusahaan proyek yang berfungsi pada izin sebentar Bu, untuk threats-nya ini atau ancaman persaingan harga penyedia catering lain mungkin menawarkan harga lebih murah dengan menu sederhana. Dan yang kedua, kondisi medan proyek, di mana lokasi proyek terpencil dan sulit dijangkau dapat menghambat pengiriman makanan. Dan yang ketiga ini cuaca. Cuaca buruk dapat mempengaruhi distribusi bahan baku atau makanan ke lokasi proyek. Dan yang keempat ini resistensi pekerja, di mana beberapa pekerja proyek mungkin tidak menyukai makanan sehat dan lebih memilih menu tradisional atau yang lebih mengenyangkan. Dan yang kelima, ketergantungan kontrak, di mana jika proyek selesai atau kontrak tidak diperpanjang, pendapatan dari sektor ini bisa terhenti secara mendadak. Untuk metode pelaksanaan usahanya, target pasarnya yaitu kita menargetkan perusahaan konstruksi dan karyawan dan pekerja konstruksi tersebut sebagai pelanggan utama untuk kita penyediaan dari catering tersebut. Dan yang kedua, ini segmentasi pasarnya, fokus kita khususnya terutama pada proyek konstruksi, baik itu dari perkantoran atau area-area terpencil, dengan target utama adalah proyek berskala menengah hingga besar yang mempekerjakan hingga ribuan pekerja. Dan dengan anggaran yang dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan karyawan termasuk layanan catering. Yang ketiga, Fitbit Catering diposisikan sebagai mitra strategis bagi perusahaan konstruksi untuk menyediakan makanan sehat, bergizi, dan praktis guna mendukung kesehatan serta produktivitas pekerja di lapangan. Ini positioningnya di mana secara partnership menjadi mitra eksklusif perusahaan konstruksi besar seperti tambang atau proyek infrastruktur untuk penyediaan catering jangka panjang, menyediakan menu dengan sentuhan rasa lokal sehingga meningkatkan kepuasan pekerja sekaligus menjaga nilai gizi. Terus yang selanjutnya ini untuk strategi pemasarannya dari produk, di mana menu bergizi tinggi yang dirancang khusus untuk tenaga kerja konstruksi, yang kedua layanan pengantaran yang tepat waktu, dan yang ketiga pilihan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus untuk para pekerja. Dan yang kedua ini untuk harganya disesuaikan berdasarkan volume pemesanan dan durasi kontrak dengan perusahaan konstruksi. Paket hariannya sekitar 30-50 ribu per porsi tergantung menu dan lokasi. Untuk diskon atau kontrak bulanan jangka panjang, dan cara pembayarannya sistem kontrak dengan pembayaran bulanan. Untuk lokasi ini biasanya kita bekerja sama dengan proyek-proyek konstruksi di wilayah perkotaan atau wilayah terpencil, pengantaran menggunakan kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pendingin atau menjaga kualitas makanan. Dan ini untuk sumber promosinya secara digital marketing ataupun strategi offline. Terus juga ini untuk keunggulannya fokus khusus pada kebutuhan pekerja konstruksi di segmen pasar yang belum banyak dilayani, menu yang dirancang berdasarkan standar gizi tenaga kerja yang berat, dan layanan pengantaran cepat dan tepat waktu ke lokasi area proyek. Ini untuk investasi pengembalian modal
di mana estimasi biaya ini yang pertama meliputi peralatan dapur sekitar 100 juta, kendaraan logistik seperti mobil box mungkin ini di 15 juta, untuk modal kerja atau bahan baku atau gaji pegawai ini sekitar 80 juta, biaya sertifikasi izin kesehatan dan standar makannya di 10 juta, dan untuk branding dan pemasaran atau dengan media brosur, website, dan media sosial ini mungkin di sekitar 5 juta. eh, untuk estimasi total investasi awal di 210 juta. Pendapatan berasal dari kontrak catering dengan proyek itu dihitung berdasarkan jumlah pekerja dengan harga per porsi dan durasi proyeknya. Untuk contoh pendapatan proyeknya misalkan jumlah pekerja di 500 orang, harga per porsi 30.000 dengan frekuensi makan 3 kali dengan durasi proyek misalkan 6 bulan. Di mana pendapatan bulanan kita hitung di 100 pekerja dikali 30.000 dikali 3 porsi dan dikali 30 hari itu menjadi 270 juta. Untuk total pendapatan proyek di 6 bulan saja di 270 dikali 6 bulan itu udah 1 M 620 juta. Biaya operasional termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan transportasi dan biaya lain-lainnya juga ini dimasukkan. Untuk bahan baku makanan di 75 juta, overhead listrik atau gas dan lain-lainnya di 10 juta, untuk total biaya bulanan ini 85 juta. Untuk yang selanjutnya mungkin total biaya operasional ini di 85 juta, kali 6 bulan ini udah di 510 juta. Untuk keuntungan bersih dari pendapatan total dikurangi biaya operasional tadi udah mencapai 1 M 110 juta ya. Untuk ROI-nya atau keuntungan bersih atau di investasi awal di 210 juta dibagi dengan keuntungan bersihnya ini dikali 100% ini sama dengan 5,28%. Untuk BEP-nya, BEP waktu terutama, bentar Bu. Ya, izin melanjutkan ini untuk BEP waktunya ini di 210 juta dibagi 185 juta ini sekitar 1,13 per bulan atau sekitar 34 hari. Untuk potensi resiko dan tindak lanjut ini fluktuasi harga bahan baku, kenaikan harga bahan makanan dapat mempengaruhi margin keuntungan, dan yang kedua ketergantungan kontrak, dan yang ketiga ini keterlambatan logistik. Untuk tindak lanjutnya, yang pertama mengunci kontrak bahan baku dengan pemasok utama untuk harga tetap, di mana yang kedua menjalin kontrak jangka panjang dengan perusahaan proyek untuk kestabilan pendapatan. Yang ketiga, memiliki tim logistik yang sudah siap menghadapi kondisi medan sulit. Evaluasi dan penutup, ini evaluasi produknya untuk setiap produk-produk yang kita pasarkan, di mana sebagai konsumen yang menggunakan produk kami dievaluasi. Yang pertama dari kualitas produknya, seperti apa, dari bahan bakunya atau proses memasaknya dan lain sebagainya. Dan ini untuk porsi dan variasi menunya, menyediakan variasi menu harian atau mingguan agar tidak membosankan. Yang ketiga ketepatan waktu, dan yang keempat ini harga menyesuaikan dengan harga-harga di pasaran dan juga promosi porsi makanan. Dan yang kelima ini kepuasan pelanggan, di mana mengumpulkan masukan terkait kualitas rasa, porsi, dan layanan dari para pelanggan. Dan ini untuk evaluasi bisnisnya, di mana catering ini sangat layak secara finansial dengan ROI yang tinggi dan BEP yang cepat. Keuntungan utama berasal dari skala proyek yang besar, efisiensi logistik, dan kontrak yang jangka panjang. Dan untuk penutupnya, besar harapan dari kami supaya si Fitbit ini bisa diterima untuk tim dari sektor konstruksi seperti itu, Bu. Ini untuk contoh dokumentasi produk-produknya, makanannya, ada nasi merah dengan sayur kangkung, dengan dada ayam, dan seterusnya. Dan mungkin ini contoh-contohnya. Ini untuk makanan snack-snacknya, rebusan untuk teman-teman pekerja. Mungkin itu sih Bu. Ya, baik. Dan Terima kasih. terima kasih.
Mbak Ika atas paparannya. Ya, jadi tadi kebalik juga ya tentang segmen target positioning ya. Jadi segmen dulu, target baru positioning ya. Ya baik Bu, nanti diperbaiki Bu. Ya, ilustrasi udah ada, SWOT juga udah ada. Ya, oke. Jadi ini apa targetnya itu lebih ke ini ya, corporate ya. Iya Bu, betul Bu. Oke. Ya, baik. Silahkan ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan. Cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, tepuk tangan untuk Mbak Ika. Oke. Ya, Terima baik. kasih Bu. Ya, silahkan berikutnya. Iya, sebentar ya, Bu. Ya, silahkan. Mbak Widya ini ya, Mbak Lydia. Siap, mohon izin. Ya, Widyanti. Siap, saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis as laundry. Laundry cepat, bersih, dan efisien untuk semua. Jadi, proposal bisnis ini tentang laundry. Lanjut. Bab 1, pendahuluan untuk dengan semakin meningkatnya mobilitas masyarakat perkotaan, kebutuhan dan jasa cuci pakaian atau laundry menjadi sangat relevan. Banyak orang yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian sendiri, terutama pekerja kantoran, mahasiswa, dan keluarga kecil di daerah perkotaan. Untuk laundry ini hadir sebagai solusi modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencuci pakaian secara cepat, efisien, dan berkualitas. Tujuan usahanya yaitu menyediakan layanan laundry berkualitas tinggi yang cepat, ramah, dan terjangkau. Untuk yang kedua, membantu pelanggan menghemat waktu dan tenaga. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Visi dan misinya yaitu menjadi penyedia layanan laundry terpercaya dan terbaik di wilayah operasional. Misinya untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan harga kompetitif. Yang kedua, menggunakan teknologi modern untuk efisiensi layanan. Yang ketiga, menjaga kepuasan pelanggan dengan layanan yang ramah dan tepat waktu. Lanjut. Analisis pasar, target pasar yaitu pekerja kantoran, mahasiswa, keluarga kecil, dan kos-kosan dan apartemen. Untuk analisis kompetitor yaitu kompetitor menggunakan kompetitor utama dalam bisnis laundry adalah laundry lokal yang sudah berdiri sebelumnya. Namun ES Laundry memiliki keunggulan dalam pelayanan lebih cepat atau 1 hari selesai dan pemesanan online melalui aplikasi atau WhatsApp dan layanan antar jemput gratis dalam radius tertentu. Strategi pemasarannya itu ada promosi melalui media sosial, Instagram, Facebook, atau TikTok. Yang kedua, diskon khusus untuk pelanggan baru. Yang ketiga, sistem loyalitas berupa poin yang dapat ditukar dengan diskon. Yang keempat, kerjasama dengan apartemen, kos-kosan, dan instalasi dan untuk kontrak laundry yang reguler. Lanjut. Bab 3 ya, layanan yang ditawarkan yaitu layanan utama yaitu laundry kiloan, yaitu cuci kering lipat, laundry express, cuci kering lipat dalam 1 hari, laundry satuan yaitu jas, gaun, selimut, atau bed cover, keempat layanan antar jemput. Tambahan layanan yaitu pewangi khusus atau customize. Yang kedua, pilihan deterjen, hipoalergi untuk kulit sensitif, dan layanan setrika saja. Lanjut. Bab 4, analisis operasional, yaitu lokasi usaha, lokasi strategik di pusat kota, di area padat penduduk, dengan dekat dengan kos-kosan, apartemen, dan kantor. Yang peralatan yang dibutuhkan yaitu mesin cuci otomatis 4 unit 40 juta, mesin pengering 2 unit 25 juta, setrika uap 2 unit 5 juta, rak penyimpanan pakaian 3 juta, dan meja kursi operasional yaitu 2 juta. Tenaga kerja yaitu 2 tenaga cuci, 1 tenaga antar jemput, dan 1 admin. Jam operasional jam 8 sampai jam 8 malam. Lanjut. Analisis keuangan yaitu modal awal, sewa lokasi 20 juta per tahun, peralatan laundry 75 juta, renovasi tempat 10 juta,
bahan baku awal deterjen atau pewangi 5 juta, biaya pemasaran awal 5 juta, dan total modal awal 115 juta. Estimasi pendapatan bulanan yaitu laundry kiloan 20.000 dikali 500 kilo yaitu 10 juta. Laundry satuan yaitu 25.000 dikali 100 item 2,5 juta, dan layanan ekspres 30 juta dikali 50 kilo yaitu 1,5 juta, dan total pendapatan 14 juta. Lanjut. Analisis keuangannya yaitu estimasi biaya operasional bulanan yaitu gaji karyawan 10 juta, listrik dan air 2 juta, bahan baku deterjen dan pewangi 2 juta, biaya antar jemput 1 juta, dan total operasional 15 juta. Proyeksi keuntungan yaitu pendapatan 14 juta, biaya operasional 15 juta. Rugi per bulan awal atau selama promosi yaitu 1 juta. Jadi setelah 3 bulan target pendapatan meningkat menjadi 20 juta sehingga akan menghasilkan keuntungan bersih sekitar 5 juta per bulan. Lanjut. Rencana pengembangan yaitu pengembangan layanan yaitu menambah mesin untuk meningkatkan kapasitas layanan, membuka cabang di lokasi strategis lain, dan mengembangkan aplikasi khusus ES Laundry untuk mempermudah pemesanan. Kerjasama strategis yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan apartemen dan kos-kosan, dan penawaran kontrak khusus untuk laundry dari linen dari hotel kecil. Yang ketiga, program ramah lingkungan yaitu menggunakan deterjen ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan opsi tas kain untuk pelanggan. Lanjut. Penutup, dengan semakin berkembangnya kebutuhan akan layanan laundry di masyarakat, ES Laundry hadir untuk memberikan solusi yang modern dan berkualitas. Kami percayakan bahwa usaha ini memiliki prospek yang sangat baik dengan perencanaan yang matang, operasional yang efisien, dan fokus pada kepuasan pelanggan, yaitu dukungan dari para mitra, investor, dan pelanggan adalah kunci keberhasilan dari usaha ini. Terima kasih. Ya, baik, Mbak Widya atas paparannya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ini keunggulannya belum muncul ya, karena masih standar, masih sama dengan yang lain. Nah, tolong digali lagi, ya, digali lagi keunggulannya di mana gitu ya. Nanti Siap, siap. ditambahkan ya, ditambahkan keunggulannya di mana gitu ya. Siap. Ya, bedanya dengan yang lain apa? Itu yang pertama. Kemudian SWOT analisisnya juga belum ada. Siap. Sama segmen target positioningnya juga belum ada. Bu. Ya, itu aja sih ya. Jadi Siap. keunggulannya dimunculkan, kemudian SWOT analisisnya, sama segmen target positioningnya. Siap, Ibu. Ya, ya. Siap. Tapi ya, oke. Ya, silahkan teman-teman yang ingin bertanya atau menambahkan. Silahkan. Izin Bu Widya, Ya, silahkan tadi Mbak Siska. mau tanya apa, BEP-nya tadi belum dihitung mungkin ya? Itu satu, terus Iya, Bu. Maaf, Bu. Nggak kedengeran. BEP-nya maaf, belum ya? BEP-nya mungkin belum ya tadi ya? Belum Coba baca, dicek. saya kelewat. Oh iya. Terus ini jumlah karyawannya diproyeksikan berapa orang ya dengan gaji 10 juta per orang? Oke, kalau karyawannya itu tadi masih 2 jumlahnya, untuk tenaganya, untuk tenaga antarnya 1, Bu. Oh gitu ya. Karena kan kalau lihat item kegiatannya cukup banyak ya, mencuci, menyetrika itu ya. Mungkin bisa lebih dari 2 mungkin ya. Seperti itu. Itu ini aja sih. Siap, itu Ya, nanti kan ke depannya mungkin akan ditambahkan itu mungkin bagian untuk pencucinya 1, untuk setrikanya 1. ya baik. Terima kasih Bu Widya.
Ya, terima kasih Mbak Sama-sama Ibu Suya Susinta. masukannya. Yang lain, teman-teman, cukup? Ini udah, ini pertemuan keberapa terakhir? Habis itu UAS atau masih ada? Izin Ibu, ini pertemuan ke-14. Berarti Kalau udah, dari, ya, eh, kalau lihat dari kalender akademik, pertemuan terakhir. Kalau pekan depan itu pertemuan pengganti seperti itu, Ibu. oh ya, kita kan nggak ada ya, nggak ada ini kan? Nggak ada yang kosong sih, Bu. Nggak ada yang kosong ya, Alhamdulillah. Ya, baik. Berarti ini semuanya udah paparan ya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, udah komplit. Ya, baik. Berarti minggu depan sudah minggu tenang ya? Ya. Ya, baik. Siap-siap untuk ujian ya, memperbaiki semua proposalnya ya, teman-teman semuanya. Baik, Bu. Oke, Jadi ujian UAS-nya itu adalah perbaikan dari hasil kita diskusi ini ya, Bu. iya, iya, itu aja. Oh, Ya. Oke, tadi belum tepuk tangan buat Mbak Widya iya. ya, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke ya, baik. Karena sudah semua paparan dan apa namanya, ini pertemuan ke-14 ya, sudah selesai, tinggal UAS aja. Mungkin nanti saya tambahkan, ditambahi supaya nggak terlalu sedikit ya, ditambahkan dengan bisnis model Canvas, nanti saya share contohnya juga, gitu ya. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya dan saya mohon maaf lahir dan batin ya jika ada kesalahan selama ini. Mudah-mudahan apa UASnya berjalan dengan lancar, cepat lulus semuanya ya, cepat selesai ya, Amin. bisa wisuda sama-sama semuanya. Oke, ya. Dan apa Foto namanya? dokumentasi. Tesisnya lancar itu aja ya, karena Amin. biasanya suka suka kalau ada mentok di tesis di proposal atau apa terus stuck lama ya. Nah, mudah-mudahan itu nggak terjadi ya. Jadi begitu udah ada ini apa sudah mood ya kerjakan terus jangan sampai stuck gitu ya. Nah, udah stuck nanti mundur nanti ya. Mudah-mudahan bisa eh, segera lulus ya sesuai waktunya ya, tepat waktu semuanya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Semoga tambah sukses semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Itu Wassalamualaikum dokumentasi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Izin, dokumentasi. Lo mau di screenshot dulu di izin bisa tuh Dokter Respati. Tidak tolong. siapa yang mau screenshot? Iya. Ya. Bentar, Bu. Aku nggak bisa ya Bu kali ini ya. Ada yang bisa Nah, bantu nggak? Coba saya bantu ya. Teman-teman ada yang masih mau buka kamera? Bu Susin ya? Oke. Oh ya, oke. Nggak ada lagi ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah ya, cukup ya. Sudah, Bu. Ya, Terima baik. kasih Bu Ani. Ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barak. Izin live. Bu. Oke, jadi kan kawan-kawan.